bahwa sekarang Chalamet itu tidak lagi jomblo. Dan sekarang dia sudah punya pacar baru dan pacar barunya adalah... Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Anyway, sekali lagi aku mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semangat puasanya, oke? Jangan loyo-loyo. Nah guys, dalam video kali ini seperti biasa ya, kita itu akan bincang-bincang tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi ini bagi kalian yang gak mau ketinggalan informasi apapun, langsung aja subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan yorobon, seperti inilah berita yang sudah aku persiapkan untuk kalian semua untuk hari ini. Well guys, untuk berita pertama kita akan membahas tentang gosip yang lagi panas banget dan juga membuat orang menjadi bingung, yaitu tentang rumor kencan antara Timothée Chalamet dan juga Kylie Jenner. Desas-desus baru bahwa Timothée Chalamet dan Kylie Jenner yang mungkin berkencan itu telah membuat internet menjadi kacau balau. Situs gosip selebriti yang bernama Deuxmoi pertama kali memposting klaim tersebut di media sosial pada hari Kamis tanggal 6 April. Meskipun baik Chalamet dan juga Jenner tidak pernah membahas bagaimana klaim yang sudah dituduhkan oleh Deuxmoi. Adapun untuk rumor itu terjadi 4 bulan setelah Jenner dilaporkan berpisah dengan mantannya yakni Travis Scott, dan mereka diketahui punya 2 orang anak. Yang pertama adalah Stormi dan yang kedua adalah Air Webster. Klaim yang tidak diverifikasi itu datang dalam bentuk pesan anonim nih yang dikirim ke Deuxmoi yang berbunyikan, beberapa sumber memberitahu saya bahwa Chalamet memiliki gadis baru, Kylie Jenner. Jadi secara tidak langsung pesannya itu pengen mengatakan bahwa sekarang Chalamet itu tidak lagi jomblo dan sekarang dia sudah punya pacar baru dan pacar barunya adalah Kylie Jenner. Di Instagram, Deuxmoi juga membagikan pesan tambahan nih yang dimaksudkan untuk mengkonfirmasi klaim itu. Dengan satu orang menjawab mengatakan, saya dengar mereka berdua nanti akan berada di Coachella deh. Kemudian pesan ketiga berbunyikan, saya dapat 100% mengkonfirmasi klaim tersebut. Dan hingga saat ini baik Chalamet ataupun Kylie Jenner itu belum mengkonfirmasi ataupun membantah hubungan yang dilaporkan. Tapi banyak penggemar yang dibuat bingung dan juga menjadi bertanya-tanya oleh bagaimana rumor tersebut. Salah satu netizen menuliskan, kencan Timothée Chalamet dan Kylie Jenner tidak ada dalam kartu bingo 2023 saya. Apa yang terjadi? Jadi dalam artian dia itu tidak pernah memikirkan loh bahwa Chalamet ini akan berhubungan dengan Kylie Jenner. Dan sekarang dia dapetin berita bahwa Chalamet berkencan dengan Kylie Jenner. Tentu ini akan membuat dia menjadi terkejut banget. Selain itu ada juga yang komen, tidak bisa begitu saja nih memahami informasi yang mengerikan ini. Kencan Kylie Jenner dan Timothée Chalamet terasa sama seperti ketika 2 orang dari sekolah menengah kalian yang tidak pernah berinteraksi itu mulai berkencan seperti 6 tahun setelah lulus. Dan kebingungan juga jelas menyelimuti pasangan potensial dengan orang lain yang men-tweet, itu tidak masuk akal loh. Dan teman-teman, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Apakah kalian juga sama terkejutnya dengan netizen-netizen yang lain? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Sementara itu, pada bulan Januari dilaporkan bahwa Kylie Jenner dan juga Scott yang telah menjalin hubungan sejak tahun 2017 putus. Mereka putus dikarenakan perbedaan gaya hidup mereka. Seorang sumber memberitahu People bahwa Kylie sangat fokus pada anak-anaknya dan juga bisnis. Dan dia bukanlah pacar besar. Sementara Travis Scott itu sebaliknya. Travis ini suka berpesta. Dan oleh karena itulah, baik Scott dan juga Jenner memiliki fokus yang berbeda. Adapun untuk Timothée Chalamet sebelumnya dikaitkan dengan Lily Rose Depp yang merupakan putri dari Johnny Depp. Mereka berkencan selama setahun sebelum berpisah pada April 2020. Awalnya, dua soul ini bertemu di lokasi syuting untuk film The King di tahun 2019. Kabar putus tersebut juga beredar dikarenakan kemunculan Timothée Chalamet di majalah British Vogue yang menjuluki Timothée sebagai single man pada edisi bulan Mei 2020. Tidak hanya diberi julukan single man, aktor muda itu juga menjelaskan bahwa dirinya benar-benar telah putus dengan Lily. Berita putus Timothée dan juga Lily yang hampir genap menjalani hubungan 2 tahun tersebut memang mengejutkan banyak penggemar. Karena sejak mereka pacaran jarang banget nih muncul berita miring atau skandal dari keduanya. Menurut duga media massa di Amerika, alasan putus hubungan dari Timothée dan Lily adalah persoalan waktu dan kesibukan yang mereka miliki, serta intensitas pertemuan mereka yang juga semakin berkurang akibat pandemi virus COVID-19 yang semakin meluas pada kala itu. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang klarifikasi dari Magdalena soal ucapannya yang menuai kontroversi.
Food blogger Magdalena akhirnya minta maaf nih dan juga mengklarifikasi ucapannya yang menuai kontroversi di podcast Samuel Chris beberapa waktu lalu. Sebelumnya, ia dianggap sombong nih karena mengharapkan perlakuan spesial dari pemilik restoran, hingga bahkan dituduh menginginkan makanan gratis dengan hanya menunjukkan jumlah followers. Perempuan yang berusia 28 tahun ini juga menjelaskan secara runtuh tentang sistem kerja media Magdalena dan mengaku selalu berinisiatif untuk membayar. Adapun untuk Magdalena mengatakan, "Halo semuanya, aku Magdalena. Dengan rendah hati, di sini aku mau minta maaf atas pernyataanku dalam video podcast bersama dengan Samuel Chris yang akhirnya memberikan kesan negatif dan salah penafsiran banyak pihak di media sosial beberapa hari terakhir ini." Menurut Magda, kesan negatif yang dialamatkan kepadanya beberapa hari belakangan ini tidak mewakili perjuangannya selama ini. Hal itu lantaran ia dan timnya sudah sangat tulus berupaya untuk membantu digitalisasi untuk ribuan UMKM kuliner di Indonesia selama 8 tahun terakhir. Lebih lanjut, Magdalena kemudian menjelaskan secara runtuh tentang cara kerja media Magdalena yang terdiri atas 2 cara. Kedua cara tersebut adalah endorsement dan yang kedua adalah review secara sukarela. Kemudian Magdalena menjelaskan secara detail nih tentang cara kerja review secara sukarela yang dimulai dengan review oleh tim Magdalena yang nantinya akan melakukan riset dan kurasi objektif terhadap UMKM yang dituju. Setelahnya, tim Magdalena akan meminta perizinan syuting dengan pelaku usaha. Ia pun mengungkapkan lebih lanjut, tim nantinya akan memperlihatkan portofolio media Magdalena. Salah satu instrumennya adalah jumlah follower, supaya pelaku usaha tersebut juga mengerti bagaimana manfaat digitalisasi dari media Magdalena. Setelah mendapatkan izin, barulah Magdalena dan timnya akan melakukan review tanpa biaya apapun. Dalam hal ini, Magdalena kembali menegaskan bahwa dirinya selalu berinisiatif untuk membayar makanan yang direview dan tidak meminta gratisan seperti yang sudah dituduhkan. Melalui video yang berdurasi kurang dari 2 menit tersebut, Magdalena berharap tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Ia kemudian menutup klarifikasinya dengan mengucapkan terima kasih kepada para netizen karena sudah menyampaikan kritik dan saran yang pada akhirnya menjadi bahan evaluasi. Permohonan maaf dan klarifikasi Magdalena ini menuai berbagai tanggapan dari para netizen. Ada yang memaklumi, namun gak sedikit juga yang terlanjur kecewa dan juga malah merasa video klarifikasi tersebut justru tidak menjelaskan inti dari permasalahan yang sedang disorot. Dan coba kita baca seperti apa komenan-komenan dari netizen. Ada yang komen kayak gini, "Semangat ya Magdalena, terus bantu UMKM kuliner. Banyak yang gak tahu nih behind the scene konten-konten sebagai food blogger. Teruslah berkarya." Tapi ini tidak menjelaskan pernyataan yang ada di podcast. Kan banyak nyelonong nih nunjukin follower yang tidak ternilai harganya dan juga pengen dijamu. Itu sih. Sementara itu untuk konten podcast yang berisikan pernyataan kontroversi Magdalena tersebut sudah di take down nih dari kanal YouTube-nya Samuel Chris. Dan bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, sudah saatnya kita berpisah untuk kali ini dan saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube Yusril Kim pastinya, oke? Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm sorry banget. Dan mungkin ada yang perlu dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih dan juga selamat beraktivitas. Goodbye everyone.